Tugas anatomi fisiologi. Nama Alicia Evelyn De Vretes, kelas 10. Daftar isi ada pendahuluan, tujuan, pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3, gambar atau ilustrasi sebuah sel, pembahasan lanjutan, dan penutup. Pendahuluan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sel-sel yang berada di dalam tubuh manusia beserta gambar-gambarnya. Tujuan. Untuk memenuhi tugas remedial saya di mata pelajaran anatomi fisiologi dan tidak lupa untuk menebus kesalahan saya karena terlambat untuk mengumpulkan tugas ini. Pembahasan 1. Bab 1. Dasar-dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Anatomi fisiologi berasal dari bahasa Latin atau Greek atau Yunani, yaitu ana adalah bagian, tomi atau tomni adalah iris atau potong, physis atau physis adalah alam atau cara kerja, logos atau logi adalah ilmu pengetahuan. Anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja. Pembahasan 2. Sel tubuh, bagian-bagian sel dan fungsinya, yaitu A. Protoplasma. Sel terdiri atas sebuah badan yang terletak di tengah, yaitu inti atau nukleus, dan sitoplasma atau sisa protoplasma yang memiliki nukleus. B. Sitoplasma, terdiri atas beberapa unsur penting seperti berikut. 1. Mitokondria, yang berupa tongkat-tongkat kecil yang erat berhubungan dengan proses katabolik atau pernapasan badan sel. 2. Alat Golgi, seperti saluran yang terletak dekat nukleus dan terlibat dalam kegiatan pengeluaran sekret dari sel. 3. Sitoplasma dasar, bahan koloid yang sangat kompleks di mana semua struktur lainnya terendam, terutama bertugas dalam kegiatan anabolik atau sinentik dari sel. Pembahasan 3. 4. Sentrosom, sebagian kecil sitoplasma yang padat terletak dekat dengan nukleus, mempunyai peran penting dalam pemecahan sel. Membran sel, kulit sel bukanlah selaput yang mati. Banyak fungsi penting yang berhubungan dengannya, tetapi khususnya ia bekerja sebagai saringan selektif yang mengizinkan beberapa bahan tertentu masuk sel atau menghindarkan bahan lain masuk. Dengan demikian, ia merupakan bagian penting untuk mempertahankan komposisi atau susunan kimia yang tepat dari protoplasma. C. Nukleus, terdiri atas massa protoplasma yang lebih kompak atau padat, terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus yang juga bersifat penyaringan selektif yang mengizinkan bahan keluar dari nukleus masuk sitoplasma atau yang masuk ke dalamnya. Berikut gambar atau ilustrasi sebuah sel. Pembahasan lanjutan. Tingkatan organisasi pada tubuh manusia berdasarkan mikroskopik ke makroskopik, dari yang kecil ke yang besar. Tingkat kimia, sel, seluler, jaringan, organ, sistem organ, organime, atau manusia. Tingkat kimia atau molekul dibentuk oleh atom yang merupakan unit terkecil sistem yang membentuk molekul. Contoh, molekul protein. Tingkat seluler, interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Tingkat jaringan, kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan. Contoh, jaringan otot, saraf, tulang, kulit, dan lain-lain. Tingkat organ, merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ. Contoh, jantung, hati, dan paru-paru. Tingkat sistem organ, merupakan interaksi dari suatu organ dengan organ yang lainnya sehingga menyusun sistem organ. Contoh, sistem pencernaan. Tingkat organisme, merupakan kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Terima kasih.